Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan minggu kemarin mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang kita akan membahas materi mengenai tata kelolaan pemerintahan yang baik. Tata kelolaan pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Di sini ada ciri dan karakteristik tata kelolaan pemerintahan yang baik. Yang pertama, ada terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosioekonomi. Yang kedua, ada komunikasi, adanya jaringan multisistem, swasta, dan yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. Yang ketiga, proses penguatan diri sendiri, ada upaya untuk mendirikan pemerintah dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. Yang keempat, keseimbangan kekuatan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Ketiga, elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerjasama. Yang terakhir ada independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah swasta dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi. Lalu di sini ada tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada hubungan antar pemerintah dan pasar. Yang kedua, hubungan antar pemerintah dan rakyat. Yang ketiga, hubungan antar pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Yang keempat, hubungan antar pejabat-pejabat yang dipilih dan pejabat-pejabat yang diangkat. Yang kelima, hubungan antar lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan dan pedesaan. Yang keenam, hubungan antar legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan undang-undang. Yang ketujuh, hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam menjalin kerjasama di segala bidang untuk kemajuan bangsa. Lalu ada persyaratan untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang pertama, mewujudkan efisiensi dalam menjamin pada sektor publik, antara lain dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintahan negara dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintahan. Yang kedua, terwujudnya akuntabilitas publik, sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang ketiga, terjadinya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik. Yang selanjutnya, adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM. Yang terakhir, adanya transparansi dalam perbuatan kebijakan dan implementasinya sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui keputusan pemerintahan terjamin. Pembahasan terakhir dalam bab 3 ini yaitu mengenai partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk memengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah
agar keputusan tersebut menguntungkannya. Nah, di sini ada contoh partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Yang pertama ada di lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah ini kalian dapat menampilkan pola pikir politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung melalui kegiatan-kegiatan seperti yang pertama pemilihan ketua kelas atau ketua OSIS. Nah, dalam pelaksanaan demokrasi tidak langsung, kalian juga dapat menyampaikan aspirasi pendapat melalui usulan dan saran yang ditujukan kepada kepala sekolah. Yang kedua di sini ada di lingkungan masyarakat. Perilaku politik yang merupakan cerminan dari demokrasi langsung dapat ditampilkan warga masyarakat melalui beberapa kegiatan atau contohnya itu sebagai pemilih ketua RT atau RW. Nah, sedangkan untuk warga masyarakat dapat menampilkan perilaku politiknya yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi tidak langsung. Nah, ini secara tidak langsungnya melalui penyampaian pendapat atau aspirasi baik secara lisan ataupun tulisan melalui lembaga perwakilan rakyat atau melalui media massa seperti koran, majalah, dan sebagainya. Nah, yang terakhir di sini ada di lingkungan negara. Nah, di lingkungan negara, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku politik yang dapat kita tampilkan secara langsung yaitu yang pertama pemilihan umum untuk memilih presiden. Nah, sedangkan perilaku politik yang tidak langsungnya dapat diwujudkan melalui penyampaian aspirasi pada lembaga perwakilan rakyat, partai politik, organisasi masyarakat, dan media massa. Nah, itulah beberapa bentuk partisipasi dan perilaku politik yang merupakan peran serta aktif dalam pelaksanaan sistem politik di Indonesia. Jadi peran aktif warga negara di sini juga dapat dilakukan dalam berbagai aspek lainnya seperti dalam berbagai bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, partisipasi warga negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara pada gilirannya dapat memperkuat sistem politik bangsa Indonesia secara keseluruhan. Demikian pembahasan materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.